Halo sahabat pecinta tanaman hias seluruh Nusantara, kembali lagi bersama saya Cak Waswas dalam channel Wasisto Adiaksa. Baik teman-teman, di depan saya ini sudah ada tanaman hias apa nih teman-teman? Ini adalah tanaman hias keladi teman-teman. Ya, memelihara tanaman hias terutama tanaman keladi selama berdiam di rumah atau di masa pandemi ini merupakan salah satu hobi baru yang diminati banyak orang. Untuk mengisi waktu luang, merawat tanaman hias bisa menjadi sangat menyenangkan teman-teman ya. Mengoleksi tanaman hias yang cantik bisa menghilangkan stres tentunya. Hal itu akan membuat imunitas tubuh semakin meningkat. Dengan adanya hobi ini, sejumlah tanaman hias kini menjadi buruan. Harganya berbagai tanaman hias pun mulai meningkat teman-teman. Sama halnya dengan tanaman hias keladi ini. Meski harganya tidak sefantastis janda bolong, keladi kini menjadi tren yang memiliki nilai jual. Dengan merogoh sedikit uang di kantong teman-teman bisa membawa pulang tanaman keladi seperti keladi variegata ini teman-teman. Banyak pecinta tanaman hias mengincar tanaman keladi variegata. Tanaman keladi yang juga turut naik kasta ini dulu biasanya tumbuh liar di sekitar pekarangan, bahkan beberapa tumbuh di tempat lembab, di got, bahkan di saluran air. Kini mereka dirawat dengan suka hati, bersolek cantik di rumah bersama tanaman hias lain. Harga tanaman keladi variegata cukup terjangkau teman-teman, yaitu berkisar di angka puluhan ribu saja. Semakin cantik dan rimbun daunnya, harganya pun akan semakin mahal teman-teman. Ya, ini kemarin saya membelinya ukuran kecil itu sekitar 120.000 teman-teman. Jadi banyak pecinta tanaman hias mengincar tanaman keladi variegata seperti ini ya. Tanaman keladi yang juga turut naik kasta ini dulu biasanya tumbuh liar di pekarangan sebetulnya. Seperti apa sih tanaman keladi variegata? Tanaman keladi jenis ini sebenarnya sangat mudah dikenali. Keladi variegata memiliki nama latin Alocasia macrorhiza variegata. Keladi ini tumbuh dari hasil penyimpangan gen keladi biasa. Sebetulnya ya, keladi variegata ini dulu sering dimanfaatkan sebagai makanan ikan, teman-teman. Dari segi fisik, karena adanya penyimpangan gen, maka akan terlihat jelas keanehan pada daunnya. Ya, seperti ini. Bentuk daunnya memanglah sama seperti keladi lain, yaitu unik seperti hati ya teman-teman. Yang membedakan adalah warna daunnya. Keladi jenis ini terdiri dari dua warna, yaitu warna hijau bercorak putih ya teman-teman, seperti ini. Namun kadangkala juga tumbuh daun yang berwarna putih semua. Ya, ini biasa disebut dengan albino ya teman-teman, daun albino ya. Karena hal itu pula keladi ini biasa disebut dengan keladi bicolor ya. Ciri khas tanaman variegata adalah corak putih pada daunnya. Dari segi ukuran, Alocasia macrorhiza variegata ini memiliki ukuran yang cukup besar sebetulnya teman-teman. Walaupun begitu, tanaman hias ini tetap cantik ditanam di dalam pot. Ya, ini potnya sebetulnya sudah terlalu kecil ya. Nanti saya akan menggantinya dengan pot yang berukuran lebih besar agar pertumbuhan keladi variegata ini pun juga bisa menjadi cepat besar. Baik teman-teman, kita repotting dulu ke pot yang lebih besar ya teman-teman. Sebelumnya kita bongkar dulu.
dapat kita lihat ya teman-teman, di sini umbinya masih kecil ya, jadi belum bisa diperbanyak. Kita biarkan besar dulu teman-teman. Saya akan menggantinya ke pot yang lebih besar ini ya. Ini pot ukuran 35. Oke teman-teman, kita tinggal lakukan penyiraman. Baik, untuk penyiraman setelah kita lakukan di awal pemindahan, kita lakukan penyiraman dengan menggunakan larutan vitamin B1 ya. Ini sudah saya siapkan air 1 ember. Ini cukup satu tutup botol ya teman-teman. Seperti ini ya. Jadi vitamin B1 ini berfungsi agar tanaman tidak stres pada saat dilakukan pemindahan teman-teman ya. Teman-teman juga bisa menggunakan bawang merah dan bawang putih yang dihaluskan dan dilarutkan dalam air ya, jika teman-teman tidak memiliki larutan vitamin B1. Siram. Bisa juga larutan vitamin B1 ini teman-teman campur dengan larutan fungisida ya teman-teman. Kalau teman-teman punya larutan fungisida, silahkan disiramkan saja. Baik, selanjutnya untuk perawatan, teman-teman tidak perlu bersusah payah merawat tanaman keladi variegata. Sangat mudah sekali. Tanaman ini tidak perlu disiram terlalu sering. Dengan sifatnya yang menyukai tempat teduh, teman-teman bisa menempatkan keladi variegata ini di bawah naungan rumah teman-teman ya. Tapi sayangnya ada masa di mana tanaman keladi variegata harus
mengalami masa dormansi, teman-teman. Saat sedang mengalami masa dormansi, tanaman keladi akan berhenti tumbuh, layu, dan terlihat mati. Dan saat seperti itu, tugas teman-teman adalah selalu menyiramnya. Teman-teman juga bisa memindahkan umbinya ke dalam pot baru. Hal itu akan membuat daun muda segera tumbuh. Dan pastikan tanaman ini tidak dijangkau oleh hewan peliharaan dan anak kecil tentunya, teman-teman. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan salam pecinta tanaman hias seluruh Nusantara.